Hai, di video kali ini gue akan bahas cara membaca tren lanjutannya dari yang sebelumnya kan kita udah bahas nih. Monthly, weekly, sekarang kita bahas yang namanya daily atau D1 gitu. Oke, nah pertama lu pastiin dulu ini yang paling kanan. Kalau udah, lu zoom out dulu, terus baru zoom in sampai mata lu enak ngeliatnya. Bisa kayak gini atau kayak gini. Ya menurut gue mata gue yang paling enak sih yang di sini, seperti ini tampilannya. Oke, kemudian kita pakai tren. Nah, trennya gimana nih? Mau trennya naik atau turun? Tren turun nggak bisa, kan kita lagi bahas yang area sebelah sini, bukan area sebelah sini, area terakhir yang kita bahas. Berarti ini tuh trennya naik, bisa naik bisa turun tergantung perspektif lu ya. Ya mungkin kalau perspektifnya dari sini, ya berarti lu narik garisnya ya dari sini ke sini doang. Sebenarnya ini kan tren turun ya. Ini kalau lu zoom out tuh, sebenarnya ini baru di peak dia, puncak ke puncak nih. Oke, tapi terlepas dari ajaran gue yang gue bilang zoom in zoom out, kalau lo mau baca trennya, ini sebenarnya trennya masih sideways, makanya lo nggak bisa analisa ini trennya mau naik apa turun. Coba dah lo lihat, uh, nih harga bolak balikan di sini, terus bolak balik lagi kan di sini, balik lagi kayak gitu. Ini market masih sideways sebenarnya. Oke, mungkin kita bisa lihat nih. Jadi lo bisa tulis nih. Jadi monthly-nya downtrend, weekly-nya downtrend, D1-nya mungkin itu bisa dibilang sideways saja. Kemudian H4-nya, nah H4-nya lu bahas nih. H4-nya ya trennya naik. Gimana naik ya? Lu lihat aja dari sini, ini trennya naik ya kan. Oke, tren dia naik nih yang ini. Jadi bisa aja lu bilang, nih trennya masih naik nih untuk yang H4. Oke, tujuannya apa sih gua ngasih tahu lu harus lihat analisanya dari monthly, weekly dulu, baru turun D1, baru turun H4, baru lu bisa mengambil analisa yang lain. Oke, jadi tujuannya itu yang pertama, hukum yang ke satu tuh di trading adalah, atau di apapun gitu ya, di pasar modal, don't fight the trend, follow the trend, karena edgy tidak membuat trading Anda berhasil. Oke, jadi orang edgy nggak bakal berhasil trading di sini, dapat duit di sini kagak. Oke, rugi di sini iya. Ya, jadi tujuannya di monthly itu buat apa sih? Biar lo tahu nih, oh ya ternyata ini perusahaan gitu. Ini gue ngomong juga berlaku untuk saham ya analisanya. Ini perusahaan trennya sebenarnya masih turun monthly gitu. Jadi ketika lo mendapatkan informasi, ini tujuannya, misalnya nih ada yang bilang ini XL lagi bagus gitu. Beli ah, lagi mau naik nih bla bla, ya buat investasi gitu atau buat trading ya. Pertama lo lihat dulu chartnya dari monthly-nya. Oh enggak, trennya turun nih, masih turun bla bla. Nah lu nggak terlalu bisa dibego-begoin, lu cek lagi di weekly-nya, orang trennya masih turun ngapain dibeli. Atau lu cek lagi di day satunya, oh ini mah bohongan, hoax ini mah, nah, yang kayak gitu-gitu. Tujuannya sih itu biar lu tidak tertipu oleh market atau hasutan analisa orang lain yang tidak dikenal atau yang lu kenal tapi ya lu juga nggak tahu performa dia kayak gimana ya kan. Jadi ya saran gue nih, gue bakal ngomong agak lama dan muter-muter ya, karena ini ngomongin tren. Ketika lu nggak bisa mengidentifikasi tren ya, ya mati lu nya. Oke. Di sini gue akan bahas kasusnya cara membaca trennya dulu ya. Gue belum membahas peralihan tren, cara bacanya tuh kayak gimana. Oke, itu beda konsep, beda materi, itu lebih advance lagi. Ini gue ngomongin cara baca trennya aja dulu. Oke. Nah, ya jadi setelah lu buat kesimpulan bahwa monthly itu turun, weekly itu turun, D1 itu sideways dan H4 itu naik, ya lu masih bisa ini beranggapan bahwa ini strong turun. Ini marketnya Euro USD ya masih bisa turun, ya kemungkinan tingginya dia bakal turun gitu. Nah, untuk cara analisa turun itu kayak gimana ya, itu pakai materi yang lain. Di sini kita cuma baca tren doang. Oke, ingat ya,
cara baca tren itu perspektifnya bisa macam-macam. Jadi kalau gue mau menyamakan perspektif ya gue dulu di zoom out dulu, terus lu baru lu zoom in sampai mata lu ya enak lah niatnya. Nah, kalau udah baru lu tarik garis gitu. Nah, kenapa sih ini gue bilang trennya naik padahal yang ini tuh lagi turun? Oke, jadi itu karena gambarnya cuma segini doang, men. Gambar yang sampai data terakhir tuh segini doang. Bisa aja dia turun bentar habis itu naik. Gitu kan. Karena ya semua harga ya nggak selalunya indah langsung naik, ya bisa aja nih ini naik terus turun lagi ya kan, baru naik lagi. Nah kalau yang ini ya menurut gua masih di kubu naik kecuali harganya sudah anjlok sampai sini. Nah mungkin gua bisa beranggapan bahwa ya udah ini trennya emang turun, sudah peralihan tren. Nah, jadi dan juga butuh analisa-analisa lain, tidak cuma bikin garis-garis gini doang. Oke, di next part akan gue lebih jelasin tentang baca trennya lagi. Jadi stay tune terus, jangan lupa like, comment,